berarti ya pasti dia akan naik gitu. Dia akan menuju ke atas. Nah, jadi kita apa namanya kita mindsetkan ya yang namanya gas ya. Gas itu pasti dia akan bergerak dari bawah ke atas ya, karena dia ringan gitu gas itu. Jadi masuk ini ya campuran liquid ya. Nah, campurannya berupa liquid, kemudian dia masuk ke heater ya. Nah, dipanaskan, begitu dipanaskan nanti tekanannya juga dia ikut naik gitu. Ya, karena kan waktu kita belajar termo itu kan ya. Nah, suhu, tekanan sama volume itu kan berpengaruh ya. Nah, itu rumus PVT. Nah, kemudian setelah keluar dari heater ya dengan tekanan yang tinggi itu nanti tekanannya itu diturunkan gitu loh. Diturunkan dari naik ya. Tiba-tiba dia diturunkan. Set. Nah, pas penurunan itu terjadi perubahan fase ya di sini. Di dalam campuran liquid itu perubahan fase. Nah, ya siapa yang berubah gitu kan? Nah, yang berubah menjadi fase gas ya. Fase gas dia akan naik ke sini gitu. Ya. Jadi gas itu otomatis dia akan naik ya, entah dimanapun ya. Kemudian kalau yang ini, yang apa namanya, yang bagi yang tetap kondisinya cair ya, hasil dinaikkan dan diturunkan suhunya, itu nanti dia akan turun ke sini. Nah, gitu ya. Jadi siapa yang berubah fase ya, yang awalnya liquid kemudian dinaik turunkan suhu dan tekanannya ya. Kemudian dia berubah fase menjadi fase gas, dia akan naik gitu kan. Dan kalau tetap cair ya berarti dia akan turun ke sini gitu. Nah, untuk flash drum ya, distilasi flash itu kan. Ini alatnya ini namanya flash drum di sini. Flash drum. Jadi di dalam flash drum itu dia hanya semacam ini ya. Dia hanya apa namanya? Hanya bentuk drum saja ya. Di dalamnya itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Tidak ada apa? Tray ya atau pelat gitu ya. Pelat yang melintang di sini itu tidak ada. Gitu. Nah, kalau kita punya flash drum itu yang terpasang di falling film evaporator itu, nah itu kalau Anda dapat materi apa sih pilot plan, nah materi pilot plan yang judulnya evaporator, nah itu senyawa MgCl2 yang baru aja keluar dari kolom evaporator itu dia akan menuju ke sini. Nah, jadi ini misalkan kolomnya ya, kolom evaporator yang di sini. Nah, ini MgCl2-nya masuk dari sini ya. Dia keluarnya dari sini. Menuju ke sini. Nah, dia keluar di sini. F E. Nah, jadi FFE di sini ya, dia keluar di sini. Nah, MgCl kenapa kok langsung dipasang ini gitu loh. Nah, jadi ketika MgCl2 itu dipanaskan di sini gitu kan ya. Nah, kan dia suhunya kan naik ya. Nah, suhunya naik dan MgCl2 itu kondisinya yang awalnya liquid dia menjadi saturated liquid gitu loh. Jadi ada semacam apa ya? Ada campuran uap cair gitu loh. Ada uap cair di situ. Nah, terus kemudian dia keluar dari sini, dari FFE, dia masuk ke sini, ya, ke flash drum namanya, tapi ke flash drum. Kemudian vapornya si MgCl2 itu dia akan naik. Sementara yang liquidnya dia akan turun di sini. Nah,
Sebenarnya ini bukan vapor MgCl2 sih, sorry. Vapornya H2O ya. Jadi MgCl2 itu kan dilarutkan dulu, diencerkan, maksudnya dilarutkan berapa pengencer, maksudnya berapa ini ya molaritasnya ya gitu. Nah, kemudian dari situ dia masukkan ke sini gitu. Masukkan ke sini itu dievaporasi itu tujuannya untuk memekatkan. Nah, vapornya ya, vapornya itu kan sementara yang bawah itu adalah itu flash drive itu tidak hanya untuk dipakai untuk distilasi, tapi untuk FF itu juga sama. Fungsinya itu ya untuk memisahkan ya, memisahkan antara liquid dengan gasnya, gitu loh. Fase liquid dan fase gasnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian liquid feed-nya ya dengan suhu suhu apa dengan ini laju alir ya. F itu kan laju alir. Nah, ini XI sebenarnya itu XI tulisannya. XI itu adalah fraksi liquid. Jadi larutan itu kan dia tidak hanya satu, tidak hanya satu senyawa gitu, satu senyawa. Tapi ada banyak ya, ada banyak sekali senyawa gitu. Nah, kemudian dari situ eh, dari XI ini ya dari XI itu I itu kan menunjukkan komponen gitu. Nah, misalkan gambarannya apa ya? Eh, propan butan gitu. Misalkan propan dengan butan. Nah, propan butan berarti kan laju alirnya berapa di sini F-nya? Yaitu laju alir propan dan butan, campuran propan dan butan. Kemudian XI ya. Jadi XI berarti X-nya propan, ya, I itu propan dan bisa butan gitu. Nah, kemudian itu berapa komponennya? Ya, dari 100% ya fraksinya itu berapa? Kan dia setengah propan ya dan sisanya adalah butan 0,5 butan. Kemudian dia memiliki entalpi ya, HF itu entalpi dengan suhu serta tekanan. Gitu. Nah, kemudian dipanaskan dengan panas, lalu dia diturunkan. Di sini itu sebenarnya ada semacam valve. Nah, valve itu bentuknya seperti dasi kupu-kupu ya, valve itu. Kalau dalam DFG itu. Nah, lalu dia masuk ke flash drum dengan suhunya diturun ya, dengan yang, suhu yang rendah. Kemudian naik. Nah, itu dengan V ya. Laju alirnya sama dengan V. V itu adalah vapornya ya, laju alir vapor. Nah, dengan fraksinya adalah Y ya. Karena dia gas, berarti fraksi itu kalau fraksi gas itu kan Y. Nah, diingat-ingat gitu. Nah, hanya HV itu entalpi ya. Nah, itu entalpi. Kemudian PV ya, tekanan vapor dan suhu vapor. Nah, L itu liquid. Kemudian dia fraksinya berapa? Nah, fraksinya itu kan berarti X. Ya. Apa fraksinya X? Karena dia cair. Nah, kemudian dia memiliki nilai entalpi HL. Ya, entalpinya HL. Lalu punya tekanan dan suhu liquid. Nah, gitu.
Nah ini penjelasannya. Jadi fase air itu dipanaskan valve itu. Nah lalu dari fase itu penumpangnya uap gitu, lalu dipisahkan. Itu ada flash distilasi. Jadi di dalam flash distilasi ada apa-apa. Nah, karena ada kesetimbangan di sini. Nah, di dalamnya sini itu ada kesetimbangan uap cair, maka seolah-olah di dalam tangki itu ada satu stage atau satu plate kesetimbangan. Itu ya. Jadi karena umpanya itu sudah kondisinya uap cair ya, cair, dan dia masuk itu sudah memisah gitu loh. Yang uap ke atas, yang cair ke bawah. Nah, makanya dari situ itu nanti eh, di dalam tabungnya itu, flash drum itu seolah-olah ada satu stage atau satu plate kesetimbangan. Gitu. Kemudian arus yang keluar dari situ, yang keluar dari sini ya, dan atas dan bawah ya. Nah itu kondisinya itu adalah kondisi yang jenuh gitu. Nah, karena adanya ini apa namanya kondisinya itu adalah kondisi kesetimbangan uap cair. Nah ini neraca panas, neraca massa. Neraca massanya itu adalah F sama dengan V tambah L. Nah, kita kembali ke sini. Nah, neraca massa itu masuk kan sama dengan keluar ya. Nah, yang masuk itu kan iki. Nah, dia F yang masuk. Yang keluar itu adalah ini sama ini. Gitu. Nah, makanya neraca massa total itu adalah F sama dengan V tambah L. Nah, F sama dengan V tambah L. Nah, terus komponennya itu adalah F kali XF sama dengan V kali YD tambah L kali XB. Nah, itu adalah fraksinya ya. Di F kali XF sama dengan V kali YD tambah L kali XB. Seperti itu. Nah, V itu pasti gandengannya sama Y ya. Kalau L itu gandengannya sama X. Yaitu untuk neraca massa komponen. Terus terjadi apa namanya penurunan persamaan dan mencari ini ya fraksi X F F kecil ya. Jadi F kecil itu V per F. Jadi V per terhadap V ya. Maksimal fit yang menguap ya, dan diganti dengan X YD dan XB. Nah, berarti fraksi Y itu adalah ini persamaannya. Nah, untuk neraca massanya itu adalah rumus utamanya ini sebenarnya. F kali HF ya. Jadi F tadi yang di persamaan nomor 2 ini, nah, panas itu adalah F dikali HF. Ya. V dikali HV. Sama dengan V kali HV plus L dikali ini HL.
Entalpi liquid. Nah, ini rumus utamanya seperti ini. Nah, ini hanya penurunan saja ya, penurunan persamaan yang kita nggak apa-apa diabaikan itu. Jadi yang paling utama itu adalah ini. Gitu. Nah, ini adalah kalau kalian buka di halaman biologi 646 ya. Nah, 646 di buku Kekopis ya. Nah, ini persamaan raca masanya ya di 1135. Sementara untuk yang ini itu adalah 1135 adalah raca panas. Kemudian kita masuk ke, nah ini contoh soal ini ya. Nah, jadi ada campuran bensin toluen ya. Kebetulan dia 50-50. Nah, dilakukan flash distilasi dengan tekanan separatornya atau adalah 1 atm. Nah, kemudian plot besar-besaran berikut sebagai fungsi F fraksi uap.
untuk temperatur dalam separator, komposisi cairan yang meninggalkan separator, dan uap yang meninggalkan separator. Nah ini coba Anda silakan ini dulu ya, apa namanya, nanti Anda lihat apa namanya video saya untuk pengerjaannya. Sepertinya di halaman piro dia. Ya, bagaimana caranya kita melakukan pengerjaannya? Ya, yang pertama itu pasti kita membuat grafik benzen toluen dulu, gitu ya. Nah, ini di buku GenGobles ini contohnya salah satu yang kebetulan pakai ini ya, benzen toluen ya di sini. Nah, kurva kesetimbangan antara benzen dengan toluen. Nah, ini untuk yang X dan ini untuk Y ya. Benzen di X dan benzen di Y. Kemudian Pak, bagaimana Pak kalau misalkan saya nggak nemu data kesetimbangannya Pak? Ya, pertama itu yang pasti di internet itu ada ya, benzen toluen itu mungkin kalau Anda mencari kata kunci data kesetimbangan distilasi benzen toluen. Nah, itu ada X sama Y gitu. Tapi X sama Y. Atau kalau Anda punya bukunya Pak, saya nyari buku-buku mungkin jadi buku Ginkgopis kayaknya nggak ada ya di buku appendix itu. Ya mungkin di buku Perry itu ya. Nah, di Perry itu juga mungkin ada. Tapi lebih simpelnya ya Anda mengerjakannya Anda mencari referensinya di apa namanya di internet ya. Benzen toluen, data kesetimbangan benzen toluen. Nah, itu ada XY-nya ya. Kemudian Anda plot. Nanti gambarnya akan seperti ini. Saya melengkung. Nah, ini adalah kurva kesetimbangan antara benzen toluen seperti itu. Ini sumbu X-nya, ya, yang data itu sumbu X-nya, fraksi cairnya benzen dan fraksi terhadap campuran benzen toluen. Dan di sini adalah fraksi mol benzen ya di dalam campuran kesetimbangan uap cair benzen toluen. Nah, makanya kalau kita mencari data kesetimbangan senyawa biner ya, itu yang dilihat atau yang diplotkan dalam grafik itu adalah senyawa yang akan menguap gitu loh. Kalau benzen toluen ya yang kita tinjau, yang kita lihat itu adalah benzennya. Nah, kalau etanol air yang dilihat ya etanolnya. Fraksi mol etanol misalkan dalam di sini ya sumbu X-nya itu fraksi mol etanol kondisi cair dalam larutan etanol air. Kalau yang di sumbu Y, jadi fraksi mol etanol ya, dalam kondisi uap dalam senyawa etanol air. Nah, ini adalah fraksi mol benzen toluen. Jadi makanya toluennya itu tidak disebutkan di sini. Yang dilihat hanya benzennya saja. Gitu. Nanti ada plot ya, kan ada kurva apa namanya kesetimbangan. Ya. Jadi ada data kesetimbangan. Nah, ini adalah garis diagonal. Jadi ini adalah garis bantu.
Ya, jadi setelah Anda mengupload gini ya, isinya berapa ya, kemudian dari titik-titik tersebut, karena awalnya kan cuma titik-titik gitu ya, titik-titik. Nah, setelah itu Anda beri garis diagonal, gitu, garis bantu garis diagonal. Nah, lalu ini ya, nah, ini nah, tidak memakai situ stop sampai berhenti di sini, kemudian nilai F-nya. Sorry. F itu kan sama dengan umpanya itu berapa, kemudian V-nya itu berapa. Nah, F-nya itu kalau kalau misalkan V sama F-nya itu ada nilainya, nilai F itu adalah antara 0 F 1. Nah, nilai F itu ya, kalau misalkan ini ada nilainya, itu dia punya kisaran itu 0 sampai 1 nilai F-nya itu. Nah, lalu kita tarik ya. Misalkan kita buat tabel ya. Buat tabel F. Nah, kita cari F gampangannya 0 kemudian sampai 0,2, 0,4, 6, 1. Ya, kan F-nya kan 0 sampai 1. Ya udah, buat gini aja. Gitu. Yang paling gampangnya gitu. Nah, terus di sini kita cari yang namanya slope. Nah, slope itu rumusnya adalah, ini kurung besar ya, jadi minus 1 min F per F. Wes. Dari F tersebut ya kita cari slope-nya. Nah, slope-nya itu persamaannya itu adalah ya ini ya, negatif
kurung 1 min F per F. Sehingga nilai slope itu adalah negatif. Ya. Slope negatif itu pasti dia akan miring ke sana. Bisa sana, ya. Bisa sini, ya. Ya, jadi kalau Anda masih ingat zaman SMA atau mungkin kuliah matematika, yang mata kuliah matematika itu kuadran ya. Nah, kalau Anda membuat seperti ini ya, grafik XY, grafik X terhadap Y ya. Nah, ini kan di sini ini adalah kuadran 4 ya. 3 kalau nggak salah. 2, 1. Enggak sih, kalau saya enggak. Semoga saya enggak salah. Nah, di sini kan kuadran 4 itu kan positif-positif gitu. Nah, ini Y-nya positif, X-nya negatif. Nah, kalau yang ini Y-nya negatif, X-nya negatif. Kalau ini X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, untuk bikin slope ini ya, slope 1 min F, 1 min 0 per F gitu. Per F-nya berapa? 0. Berarti dia tidak terdefinisi ya. Pokoknya kalau pembaginya itu 0, ya pasti error gitu. Kalau Anda percaya silakan buka kalkulator Anda, ya. Apapun dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Atau error di layar ya. Nah, langsung 0,2. Jadi kan 1 kurangi 0,2, 0,8 bagi F. F-nya kan 0,2. Jadi kan 4. 4, ini ada negatif, berarti dia min 4. Iki podo ya, min 1,5 ya. Min 0,67 min 0,25 iki 0. Nah, slope-nya sudah jadi ya. Tinggal Anda buat. Kalau slope-nya tidak terdefinisi ya, berarti ketika garis Anda membuat slope-nya itu pasti ke atas. Ini harus lurus dulu ya. Nah, agak miring, agak bengkok. Nah, kalau slope-nya ke atas ya, itu pasti tandanya seperti ini. Seret. Kalau slope-nya 0, kondisi tandanya ini ke kiri. Nah, itu ya. Nah, kemudian Anda tinggal bikin slope-nya min 4, min 1,5, min 0,67 dan 0,25. Nah, membuat slope itu gimana caranya itu kan? Nah, slope negatif pula. Nah, slope itu kan podo karo tangan ya. Slope itu kan sama dengan tangan. Slope itu sama dengan tangan. Tangan itu sama dengan apa ayo? Tangan itu sama dengan apa? Apa bagi apa? Sin per cos, Pak. Rasa angel-angel. Sin per cos boleh ya. Kalau yang di sini tangan itu apa bagi apa? Nah, ini kebanyakan mahasiswa lupa ya. Bikin slope itu bagaimana gitu loh. Berarti apa tangan itu? Selain sin per cos,
Y per X ya, Pak? Ya, Y per X. Nah, slope-nya negatif. Berarti kan ininya kan negatif ya. Nah, kita taruh mana sini aja. Nah, negatif ya. Sedikit. Ini kan ya. Nah, hasilnya negatif kan berarti kan boleh Y-nya negatif, X-nya positif, atau Y-nya positif, X-nya negatif kan. Kalau tangannya itu hasilnya negatif. Nah karena kondisinya itu gini, nah, karena posisinya itu seperti ini, ya, berarti yang negatif itu kan berarti X-nya, sumbu X-nya. Nah berarti minus 4 kan berarti kan tangan slope min 4 berarti kan dengan berapa ini? Nah, berarti 4 ya per min 1 itu. Nah, slope sama dengan maksudnya slope sama dengan minus 4. Slope sama dengan minus 4 kan berarti kan Y-nya itu adalah 4, X-nya itu adalah min 1. 4 bagi min 1 sama dengan min 4. Nah, Y sama dengan 4. Ya, berarti kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Y sama dengan 4. Berarti kita tarik ke atas di sini ya. Kita tarik atau pakai penggaris ya. Ke atas itu 4 cm, ke kiri ke atas ini 4 cm, atau kalau pakai milimeter blok ya, memang kita harus pakai milimeter blok ya, sorry. Kalau tidak menggunakan apa namanya, kalau tidak menggunakan ukuran 4 cm ya, boleh 4, misalkan 4 kotak gitu ya, 4 kotak kecil atau 4 kotak sedang. Nah terus dari situ kita ke kiri sebanyak 1 cm atau 1 kotak. Terus posisinya di sini. Misalkan posisinya di sini. Dari kita ambil sumbu titiknya ya, titik mula-mula, titik startnya itu dari sini. Oh, ke atas ini 4 gitu kan. Nah, ke atas sama ke kanan itu pasti kan positif ya. Nah, kalau ke kiri dan ke bawah itu adalah negatif. Nah, jadi X-nya itu yang negatif. Terus ke kiri 1 cm, ke atas 4 kotak atau 4 cm, ke kirinya 1 kotak atau 1 cm. Nah, terus mari ngono, Mas, Mbak. Ketemu titik di sini, tandai, kemudian Anda seret. Sorry. Nah, nah ini sudah mewakili slope sama dengan negatif 4. Begitu. Nah, terus slope negatif 1,5 sama gitu. Ya 1,5 berarti kan kalau 1,5 ya berarti ke atasnya 1,5, ke bawahnya 1 cm. Ke bawah, ke kirinya 1 cm. Sini 0,67, 0,25 sama gitu. Jadi nanti grafiknya itu seperti ini. Sorry. Grafiknya.
Nah, gitu. Ya. Terus begitu kita sudah tahu ininya ya, sudah tahu apa namanya slope-slope-nya ya, kita apa namanya ini ya, saya sebentar. Mungkin dari sini paham nggak ini ya, bikin slope-nya? Kita lihat sejenak biar paham. Pak, izin bertanya, Ya, nilai X itu didapat dari mana? Apa mesti satu gitu? ya kita paling ambil gampangnya saja, Mas. Ya. Jadi Y per X itu kan ya, slope sama dengan negatif 4. Ya, misalkan kalau Anda mengambil Y-nya itu 8 dan X-nya negatif 2 atau min 2, kan sama dengan min 4 toh. Ya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya sih ambil yang paling gampangnya saja. Apapun kalau dibagi satu kan nilainya kan sama ya, berapapun itu kan. Ya kalau masnya, ya kalau masnya X-nya itu tidak satu, misalkan 2 atau 1,357 berapa gitu kan. Dan Y-nya itu berapa sama dengan nilai slope-nya itu adalah min 4. Itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk nilai slope yang dijelaskan tadi kan bertanda negatif ya, Pak. Tetapi dalam penjelasannya pengambilan titik Y-nya itu mengarah ke atas yang sekiranya dilihat ke atas itu kan menandakan positif ya, Pak. Yuk. Mohon maaf, Pak. Oh. Bisa jadi berarti dari X-nya yang kita jadikan negatif ya, Pak, supaya hasil slope-nya minus seperti itu. Iya, betul. Soalnya kan kita kan kondisinya ini ya. Nah, kalau misalkan Y-nya negatif kan berarti di sini, di bawah sini kalau Y-nya itu negatif di kuadran 1. Ya benar, slope-nya itu min 4 gitu loh. Slope-nya itu min 4, tapi kalau Y-nya itu negatif, Y-nya itu yang negatif, berarti dia ada di kuadran 1 di sini. Berarti di sini berarti. Sini. Sementara kita mau bikin slope itu dari kisaran dari sini ya. Ini slope yang kalau ke atas itu adalah slope yang ini tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Dan slope 0 itu begini. Bisa begini, bisa begini ya. Bisa begini, bisa ke kanan. Yang pokoknya yang mendatar itu slope-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, karena kita mencarinya di mencarinya itu di sini ya. Nah, berarti yang negatif itu ya X itu. Yang negatif itu yang X. Nah, kalau yang di sini, di bawah sini, itu berarti kan yang negatif itu X sama Y. Gitu. Negatif bagi negatif, kan berarti kan sama dengan positif. Nah, kalau slope-nya plus 4 kan berarti kan bisa di sini ya. Nah, bisa di sini, bisa juga di sini. Ya, Pak. Berarti ketika kita membuat, izin bertanya lagi, Pak. Yuk. Ketika kita membuat garis slope-nya, kita memperhatikan bentukan kurvanya sama garis tegak lurus untuk slope yang tidak terdefinisi seperti itu ya, Pak. Menunjukkan maksudnya yang min kita buat itu apakah di titik X-nya atau negatifnya itu di titik Y-nya seperti itu, Pak. Gitu ya. Nah, jadi kebanyakan pengalaman ya, banyak mahasiswa ya tingkat kalian itu kalau bikin slope ya, jadi kita ini kan untuk distilasi itu kita main slope. Nah, kalau di slope gitu, Pak ini slope-nya gimana Pak? Ini terus lali gitu. Nah, jadi ingat-ingat slope itu sama dengan nilai tangan.
Ya, slope itu adalah nilai tangan. Nah, tangan itu sendiri itu adalah Y, ya, tegak bagi pendatar. Y bagi X. Nah, itu tangan. Kalau slope-nya negatif, ya kita lihat. Yang negatif berarti bisa Y, bisa X. Kalau kita secara umum ya, kita definisikan slope secara umum, slope negatif. Nah, khusus untuk materi ini, distilasi, ya, kalau slope-nya negatif, biasanya ya begini. Ya, biasanya begini. Pasti dia posisinya berada di kuadran 3. Kalau kuadran 3 berarti yang negatif itu adalah yang X-nya. Gitu. Meskipun selain benzen toluen, propan, butan, kemudian heptan, heksan, itu kalau kita buat garis kesetimbangan ya mesti melengkung seperti ini. Melengkung busur loh, ya, seperti busur panas gitu loh. Etanol air pun juga sama. Nah, kemudian begitu kita disuruh mencari slope ya, mencari kemiringan ya, umpan kemiringan gitu kan. Nah, berarti yang negatif itu yang X-nya ini. Gitu. Berarti antara kemiringan itu antara dari sini sampai sini gitu. Nah, kita tinggal cari berapa nilai slope-nya, kemiringannya. Oh, sakmene gitu kan. Oh, berarti slope-nya berapa? Misalkan 1,5, 1,5. Oh, 1,5 itu sekitar sini gitu, misalkan. Tapi tapi kalau Anda menggambar ya tidak boleh ya mengarang atau menembak. Wes pokoknya yang penting miring gitu kan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi itu nanti mempengaruhi jumlah stage-nya kalau di materi distilasi vaksinasi dan mempengaruhi fraksi Y. Itu kalau kita belajar ini sekarang ini gitu. Nah, terus dari situ ya, setelah kita membuat slope-nya ya, kita kan di sini kan kita menyinggung ya atau menabrak titik-titik ini ya. Nah, titik-titik ini. Nah, ini ya, karo iki ya. Nah, kita cari nilai Y ya, fraksi Y-nya. Jadi fraksi uapnya gitu kan. Uapnya si bensin. Nah, kemudian dari situ kita tarik pertama ini dulu ya, karena 0 dulu dari awal dulu 0. Nah, dari titik singgung ini kita tarik ke ini. Piro? Oh, ini 7. Nah, sini yang tambahkan sini. Nah, ini D. D itu distilat ya. Y itu distilat. Y itu adalah fraksi fraksi uapnya. D itu adalah distilat. Nah, kalau slope-nya segini ya tak Indah, oh berarti YD-nya itu 0,7 misalkan piro 72. Nah, ini tergantung sudut pandang masing-masing ya, sudut pandang kalian gitu. Terus ini YD, ya, kita selesaikan YD-nya dulu. Terus ini slope papat. Oh ini geser. Nah, ini miring ya. Ini. Nah, wes anggap aja ini lurus. Nah, ini piro 0,6 kan. Misalkan 0,6 0,6 yang 1. Terus iki oke di 0,6
5, 9. Terus 0,67. Ini tadi 1,5 sekian. Sih. 0, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 ya. Tambah. Kurang siji berarti. Ini ya. Dua, 3, 4, 5, 6. 0,67. 4, 1,5, 0,67. Piro. 0,25. Piro. Dan ini. Ya, berapa? Terus YD-nya itu adalah fraksi ya. Fraksi. Terus X B. Nah, XB-nya. Nah, kalau XB berarti kan kita turunkan gitu loh. Nah, kalau F-nya 0, kalau slope-nya ke atas, berarti XB-nya tetap ya 0,5. Terus ini, turunkan ke sini. Di podo. Ya. Ini sama. Ini sama. Dan ininya sama. Tinggal diisi. 0, 0, ya. 0, 0, dan 0, 0, sekian. Gitu. Ya, dari pertanyaan itu. Nah, ini ya, komposisi cairan yang meninggalkan separator. Komposisi cairan kan berarti kan XB. Niki. Dan komposisi uap niki. Komposisi uap yang meninggalkan separator. Nah, terus pertanyaan berikutnya, temperatur dalam separator. Ya, kalau kita bicara temperatur dalam separator, berarti ini, sorry. Dalam derajat Celcius. Nah, kalau dalam temperatur dalam separator, berarti kita buka atau googling. Paling gampang ini aja. Di suhu. Nah, oh ternyata ada di sini. Benzen toluen. Oh, ini ada nih. Nah, ini ya. Data kesetimbangan ini ya. Nah, 1 sampai 0. Sorry. Saya kira nggak ada. Soalnya di apendik hanya etanol air ya. Nah, ini fraksi mol benzen. Nah, ini ada data kesetimbangannya di sini. Nah, terus kita cocokkan gitu loh. Temperatur di sini. Temperatur. Tabel 11.1. Nah, ini berarti.
Nah, untuk suhu ya, kalian cek di sini ya. Kalau X-nya apa namanya? Oke. Nah, ini kan fraksinya ya. Nah, fraksinya di sini. Nah, kalian lihat di sini ya. Nah, dari situ kalian cocokkan dengan suhu yang di kolom sini. Nah, artinya Anda harus melakukan interpolasi. Nah, nanti akan muncul hasilnya suhu dari masing-masing ini ya. Dari masing-masing Y, X, Y, X, Y, X, Y. Nah, misalkan YD-nya ya, ini kan tadi 0,72 dan X-nya itu 0,5. Oh. Nah, di sini diurutkan. Oh, berarti sekitar 90. Berarti suhunya di sini, suhu yang di pertama ini, di baris pertama, berarti itu kira-kira nggak jauh dari 90 derajat Celcius. Gitu. Terus di sini 0, tadi berapa? 0,4 misalkan itu ya. Misalkan dia berkurang di sini. Nah, ini 0,61 dan 0,4. Nah, ini 0,6 dan 0,4 berarti 95. 95 berarti suhunya itu nggak jauh dari 95. Tapi tepatnya berapa itunya? Suhunya berapa? Nah, itu Anda harus melakukan interpolasi. Sudah diajarin interpolasi ya? Bisa ya? Oke. Waduh, harus diingat-ingat lagi ya interpolasi. Ya, jadi interpolasi bisa pakai manual, bisa menggunakan aplikasi. Nah, jadi di Play Store Anda itu kan mungkin Anda bisa cari ya, searching interpolasi. Nah, tinggal Anda masukkan di situ nilainya. Nah, sekarang sudah canggih ya. Kalau zaman saya dulu HP belum Android, jadi harus pakai manual untuk mencari interpolasi. Kalau sekarang sudah serba Android, jadi Anda nggak perlu susah-susah untuk melakukan secara manual, menghitung secara manual, tinggal dimasukkan angkanya. Ya, tapi Anda sebelumnya ya download dulu di Play Store, Google Play Store itu interpolasi ya itu. Yes. Setelah itu Anda masukkan nilainya. Paham ya sampai di sini ya? Ya, mungkin ada yang bertanya. Jadi untuk perhitungan distilasi flash seperti itu ya. Dan flash itu kalau dalam skala industri itu memang tidak
mesti biner ya, senyawanya dua, ya, benzoin toluen saja. Tapi ada banyak sekali senyawa-senyawa, ya, tapi dia masih menyatu dalam suatu larutan. Nah, Pak, kalau misalkan senyawanya ada banyak gitu ya, multi komponen gitu, atau senyawanya tiga itu sudah dihitung multi komponen. Nah, caranya kalau multi komponen ya itu tidak ini ya, nggak pakai ini, sudah nggak pakai ini lagi, tapi memakai simulasi MATLAB. Nah, kalau Anda masih belum familiar ya dengan MATLAB, nah itu MATLAB itu semacam alat bantu ya untuk perhitungan dengan banyak sekali variabel bebas ya. Kita menghitung mencari variabel bebasnya itu ya dengan variabel tetap yang jumlahnya terbatas. Ya. Nah, variabel tetapnya, ya, misalkan variabel tetapnya itu ini ya fraksinya, gitu. Fraksinya. Nah, terus gimana caranya kita mencari fraksi masing-masing ini ya dari masing-masing larutan tersebut gitu. Nah, kita menggunakan salah satunya itu adalah menggunakan MATLAB. Ya, gitu. Nah, sementara kita hanya mempelajari tentang biner saja, ya. Jadi nggak apa-apa untuk MATLAB, untuk multi komponen ya, untuk distilasi multi komponen itu biasanya dipelajari di D4. Ya, kalau Anda mau lanjut alih jenjang, ya, Anda dapat mata kuliah kalau nggak salah perancangan alat atau apa, ya, itu perancangan alat distilasi, distilasinya itu adalah multi komponen seperti itu. Bikin grafiknya saya rasa mudah ya. Lalu kalau Anda mau ingin lebih jelasnya, di dalam LMS itu ada link saya ya. Jadi untuk contoh pengerjaannya itu seperti itu. Ya. Contoh pengerjaannya. Nah, terus untuk tugasnya, kalau Anda sudah paham untuk tugasnya, di problem 1132, nah, kemarin itu kan ada diferensial distilasi. Nah, di situ kan ada pertanyaan flash distilasi. Ya, jadi dari situ Anda kerjakan soalnya, tapi asumsinya itu adalah perhitungan flash distilasi. Ya. Jadi pertanyaan yang sama, tapi kalau bagaimana kalau kasusnya itu adalah flash distilasi. Nah, di problem 1132. Ya, 1132. Ketan sama ketan. Nah, jadi seperti biasa, Anda kerjakan soalnya ya. Kemudian Anda upload di channel kelas 3B. Nah, begitu kira-kira. Ya, mungkin dari saya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau saya masih bingung. Izin bertanya Pak, yang dimaksud tugas kedua tadi seperti apa ya Pak? Ada soal itu. Dia 1132. Oh, di problem. Nah, ini ya.
Nah, ini ya comparison of distillation, differential and flash distillation ya gitu ya. Nah, kemarin kan Anda kan mengerjakan ini ya. Kalau pakai apa namanya distilasi flash ya, if the same vaporization is done ya in equilibrium or flash distillation and 40 kg mol alkylate, berapa ininya? Nah, ini yang apa namanya 1132B. Nah, itu kita menggunakan distilasi flash. Nah, jadi pertanyaan sama ya, kasus yang sama tapi pertanyaannya adalah distilasi flash. Berapa itunya distilasi flashnya? Nah, kalau kasus ini ya, kasus di 11 problem 1132 berarti kita sudah tahu nilai ininya ya. Nilai apa ini? Nilai F-nya. F kecil ini. Karena F itu sama dengan V per F besar. Nah, berarti V-nya ya ini ya 40 kg mol 40 per mixture of 100 kg. Berarti ya 4 per 10. Berarti nilai F-nya itu adalah jadi tinggal cari kalau kan berarti kan negatif 1 kurangi 0,4 per 0,4. Jadi biro 6 bagi 4 1,5 ya minus 1,5. Nah, wes, slopnya ketemu ya. Slopnya adalah minus 1,5. Nah, ini Anda cari. Anda grafik dulu ya. Data kesetimbangan antara heptan dengan pentan. Terus langsung ditembak slopnya ini. Bukan tembak slop ya. Langsung kita cari slopnya 1,5. Bukan slop yang tadi ada 5 itu ya. Jadi misalkan dia gini grafiknya. Nah, misalkan di sini ya. Ininya kan 0,6 ya. Umpannya kan 0,6 ya. Dan pentan kan. Nah, 0,6. Kemudian kita cari slope-nya di sini. Slope-nya. Misalkan ini kita 1,5 slope-nya. Slope-nya 1,5. Dan dia negatif kan berarti dia miringnya ke kiri. Terus kita cari ke sini, lalu turun ke sini. Nah, itu clue-nya seperti itu. Nah, ini Y-nya berapa? Nah, ini Y-nya berapa dan X-nya berapa? Nah, Y-nya itu mungkin kira-kira 0,8 atau dan X-nya itu sekitar ini. Si Genkopis jawabannya sekian. Gitu. Nah, mungkin kalau Anda menghitung ya,
dan mengerjakan mungkin ya beda sedikit gitu loh. Ya. Tapi yang penting bedanya tidak jauh gitu. Ya, beda kalau pertanyaannya tidak ada clue yang masuk berapa dan yang terdistilasi berapa. Nah, tapi yang diketahui hanya fraksi ininya saja. Ya, kalau seperti itu pengerjaannya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau sudah tahu umpannya piro gitu ya, yang terdistilasi berapa, ya sudah tinggal cari ini ya, slope-nya ketemu, kita bikin grafik dulu ya. Setelah itu di ini ya, NPN-nya ya, berarti kan 0,6 ya. Ya, jadi jangan dilihat ininya ya, tapi dilihat ininya. Karena dia yang akan menguap gitu loh. Nah, yang akan menguap duluan. Gitu ya. Jadi 0,6 taruh di sini 0,6 tarik, kemudian dari titik diagonal ini kita cari slope-nya 1,5 fret. Gitu. Kemudian ketika menabrak garis lengkung ditarik lurus dan ditarik ke bawah. Kalau lurus, nah itu Y, cari nilai Y-nya, ya Y distilat atau Y saja nggak apa-apa. Yang bawah ini adalah X, XB. B itu bottom atau X saja. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Kita lanjutkan besok pada hari Kamis ya. Besok hari Kamis dan mungkin dengan materi yang berbeda atau mungkin kalau Anda yang masih belum paham atau belum paham mengerjakannya, mungkin kita bisa diskusi untuk soal ini ya dan soal differential distillation mungkin soal distilasi batch gitu. Ini masuk semua ya ini ya.